Oke, jumpa lagi teman-teman. Live Mas Yun tadi siang menjadi momen seru karena ada sesuatu yang secara khusus memang dengan kata-kata yang lugas, tapi menurut saya itu serius teman. Mas Yun menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini teman-teman Sobat Ngarit menunggu. Tetapi masih ada satu pertanyaan teman yang masih belum terjawab. Kita simak saja teman. Ini dua nih Kirian kan? Oke, ya. Gaul. Tentu guys. Wah, jangan. Sama nggak kuat bawa topi ini. Kemeluaran tuh saya kira anjay. Apa gak kuat? Apa alasannya apa gak kuat? Abot mau sanggane iki. Oh, abot sanggane. Abot sanggane aja. Dilelang, iya. Dilelang ae wes iku, dilelang. Niki rumiyin pernah hilang, Mbak. Terus hilang. Limang dinten kan tak cantol nih teng kandang ngoten kan. Limang dinten hilang. terus Wis gak harus sapa sing juko. Mariku engko balik dhewe iki mendikan iki. Balik tenan, Mbak. sumpah? Ternyata dijikuk koncoku terus dijaluk makku di dekekne ngono. Wah. Oh. Ora enggak. Enggak tahu. Dikira mistis lagi. Ya wis ngene. Tanggitku hilang, mari ngono balik. Tanggitku apa ke jenenge tapi ini ana sikile balik dhewe. Kita lanjut dulu teman ya. Kirian kan? Oh iya, tanya calon. Oh iya, udah punya calon belum Mas Yun? Insya Allah ada. Oh ayo ada. Nanti kalau Insya Allah ada. kabarin yo. Oke, siap. Ngabarin gawe apa? Ngabarin nggak apa? Loh, kamu nggak inget dulu pernah kalah sama aku? Pernah kalah. Dulu tak suruh follow guys. Dia kalau kalah tak suruh follow Instagramku. Yang ngabarin di Instagram lah. Oh iya. Oh sih iki. Kok ikuti Iya aku. lah. Kamu dulu kan kalah gitu kan. Terus kamu tak suruh follow aku. Terus tak follow back. Gitu kan perjanjiannya dulu. Ini menjadi salah satu momen live Mas Yun tadi siang yang menurut saya cukup spesial teman. Karena hari ini teman-teman PK Mas Yun itu semuanya teman-teman lama teman. Kalau tidak salah 3 kali PK hari ini Mas Yun. Dan semuanya itu mengenal Mas Yun sejak sebelum Sobat Ngarit seperti sekarang ini teman. Dan ini Kak Fafa, salah satu orang yang menurut saya waktu itu mungkin sering PK dengan Mas Yun. Sampai topi kemudian jaket yang sering dipakai Mas Yun pun Kak Fafa ini hafal teman. Nah, satu hal yang menarik teman. Tadi Mas Yun menyampaikan bahwa ia sudah punya pacar teman. Ketika tadi malam Mas Yun itu naik komal di roomnya di Iyaya, teman-teman Sobat Ngarit yang ada di roomnya di Iyaya tadi malam itu heboh sekali teman. Typingan itu sudah tidak kondusif sekali. Ada yang menyayangkan kenapa Mas Yun naik komalnya di Iyaya, padahal Aulia saat itu juga sedang live. Kemudian yang berikutnya, seolah-olah Mas Yun tidak menghargai keberadaan Aulia. Karena apa? Persepsi yang terbangun
di pikiran teman-teman adalah Mas Yun memang sudah punya relasi khusus dengan aulia, teman. Apa alasannya? Ketika Mas Yun komal dengan aulia, bagaimana kedekatan mereka, kemudian sepilan-sepilan video call ketika live dengan Ridho. Kalau memang tidak ada hubungan khusus, pasti tidak akan sedekat itu sampai video call. Kemudian Ridho pun sepertinya memang sudah mengenal aulia sebelum match yang kemarin itu, teman. Makanya perbincangan mereka itu sudah tidak ada canggung-canggung lagi. Tidak ada perkenalan-perkenalan lagi. Itu, teman. Rabi jangan jago ya. Aku minta doanya untuk teman-teman, semoga nanti di acara pernikahan temen gue ini terlaksana dengan baik, terus menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin amin amin. Dia anak piro bercita-cita? Rolas. Rolas sih ungkuk gue sedih. Tenan nih, Pak. Utuh. Oh, tak kira lek. Cahok. Bojomu telepon aja dulu. Dolan. Iso tenan, Pak. Ya, pokok intinya yuk sakinah mawaddah warahmah buat temen gue ini. Cita-cita mempunyai anak 12, semoga nanti di setiap lahirannya ini anaknya kembar-kembar gitu. Kasihan istrinya. Kalau 12 itu berarti kalau sekarang wah, nanti di umur 40 tahun masih melahirkan, dia kasihan. Mintanya 12 ya, teman. Ya amin amin. Nyusul. Nang omah. Ya semoga aku minta doanya aja, diberikan kemudahan dan kelancaran menjalani ini semua dengan pacarku tercinta. Ya siapa aja menurut kalian yang terbaik gitu ya, semoga dan disemogakan ya. Kalau ditanya Mas Yun punya pacar, Mas Yun punya pacar. Ya, udah aku punya pacar. Ya, semoga ya itu aja bisa sampai ke jenjang pernikahan gitu loh. Amin. Ya benda doanya, minta doanya yang terbaik aja gitu. Ya. Aku nggak nemu. Oke, intinya seperti itu ya Mas Yun. Apa itu? Aku nang bareng. Minta doanya aja gitu ya. Siapapun nanti yang menjadi pendamping hidup saya, wanitanya itu ya, saya kan harus ini mendoakan yang terbaik ya. Karena beliau nanti kan, siapapun dia kan, beliau nanti calon orang yang ikut merawat ibu dan bapak saya nanti ketika orang tua aku sudah tua. Sebaliknya aku juga nanti merawat orang tua beliau ketika orang tua beliau sudah tua gitu. Nah jadi itulah itu, menikah itu kan tidak menikahkan kita berdua tuh, menyatukan keluarga semuanya gitu loh. Jadi kasih kesempatan Mas Yun ya, intinya kesempatan doa yang utama doa ya, entah siapa nanti ya tuh gitu. Ini lanjut PK apa selesai? Aku mau lanjut ini soal. Saya rasa sudah jelas, clear, dan ini pernyataan Mas Yun yang menurut saya serius, teman. Ketika Mas Yun sudah menyampaikan sudah punya pacar, itu menjadi kelegaan untuk teman-teman Sobat Ngarit semua. Saya yakin semuanya mendoakan. Ketika berbicara tentang orang tua, bagaimana nanti mereka berdua akan merawat orang tua,
itu sebuah gambaran bagaimana Mas Yun memaknai sebuah hubungan itu sangat luar biasa, teman. Bukan hanya berbicara tentang diri mereka sendiri. Menikah adalah mempersatukan dua keluarga, teman. Itu yang sungguh luar biasa dari Mas Yun. Dan pertanyaannya yang sampai hari ini belum terjawab adalah siapakah yang berhasil merebut hati Mas Yun, teman? Apakah Aulia? Apakah Dek Yaya? Atau yang lain? Saya yakin masing-masing dari teman-teman mempunyai jawaban yang berbeda. Ketika kemarin ada beberapa spilan berkaitan dengan video dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi salah satu clue, teman. Menjadi salah satu tanda. Kalau memang benar Aulia lah yang berhasil merebut hati Mas Yun, ya kita doakan yang terbaik, teman. Namun kita juga harus sadar, seperti tadi yang disampaikan Mas Yun, semoga sampai ke jenjang pernikahan. Kita doakan sama-sama, teman. Karena kita semua sadar bahwa sebuah hubungan, relasi antara dua insan itu tidak cukup hanya dilandasi oleh rasa cinta saja, teman. Tapi butuh komitmen, butuh saling terbuka, saling menerima. Itu yang sangat berat, teman. Ya mudah-mudahan siapapun sosok wanita yang menjadi pendamping Mas Yun itu merupakan sosok yang terbaik untuk Mas Yun, teman. Karena mau bagaimanapun juga Mas Yun yang merasakan, Mas Yun yang menilai, Mas Yun yang akan menjalani, teman. Jadi ya harapan saya pribadi, teman-teman, siapapun nanti yang akhirnya akan secara terbuka, mungkin saya rasa pelan-pelan juga pasti akan kita ketahui semua siapakah sosok perempuan itu, teman. Ya yang jelas kita doakan saja yang terbaik, teman. Entah siapapun nanti gadis yang menjadi idamannya Mas Yun, teman-teman. Wah, aku nggak bisa bawa motor gigi. Lo nggak usah dibawa, buat di rumah aja, dilas buat pagar rumah aja. Pakai pajangan. Ini banyak yang taping katanya sesungguhnya. Emang aku adu-adu apa ini? Katanya sengkuni nih. Teman-teman yang sopan, nggak boleh kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain lo, nggak adu-adu lah. Kok katanya sengkuni? Ya apa ini? Teman. Ya udah Kak, aku turun dulu nih, takut diserang penontonmu ini aku. Mohon maaf ya Kak kalau ada komen yang Aku juga maaf ya kalau ada salah ngomong ya. Jangan baper Kak ya, cuma buat hiburan ya TikTok ya. Ya salam kenal ya. Ya salam kenal juga. Maaf ya Kak ya. Ya. Dari dalam sarung. Teman-teman jangan gitulah, jangan apa namanya, nggak boleh ngejat seorang gini sengkuni nggak boleh kayak gitu. Yang penting kan sama Bung Ayunya dia baik kayak. Jadi teman-teman sudah saksikan seperti apa teman-teman Sobat Ngarit yang ada di roomnya Gung Ayu sepertinya antipati dengan Kotek, teman. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu lalu sempat ada sedikit permasalahan antara Agus Kotak dengan Mas Yun. Waktu itu Agus Kotak sempat speak up
tentang banyak hal, tetapi Mas Yun tidak menanggapi hal itu, teman. Nah, imbasnya adalah ke mereka-mereka yang dekat dengan Agus Kota maupun teman-teman yang dekat dengan Mas Yun. Dalam hal ini yang berada dalam wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Sempat dalam salah satu komal, Febri, Agus Kota, kemudian Kotek. Nah, ketika mereka komal, kemudian sedikit menyinggung tentang Sobat Ngarit, tentang Mas Yun. Nah, berawal dari situlah kerenggangan hubungan antara teman-teman Sobat Ngarit dengan teman-teman Gatoloco, pasukannya Kotek. Dari situ dimulainya, teman. Begitu juga dengan teman-teman Icilik Geng. Ketika salah satu teman-teman Sobat Ngarit, entah itu Gung Ayu, Ica, Aulia, ataupun yang lainnya, ketika mereka match dengan Kotek, dengan Agus Kota, dengan Febri, pasti ada tappingan-tappingan yang seolah-olah itu saling menyerang, teman. Baik itu dari mereka, dari penggemarnya mereka, dan teman-teman Sobat Ngarit. Karena teman-teman Sobat Ngarit merasa bahwa mereka sudah merendahkan Mas Iyun, sudah melecehkan Sobat Ngarit. Tapi begini, teman-teman, inilah media sosial. Perbincangan, permasalahan yang ada di media sosial itu adalah bagian dari dinamika bermedsos, teman. Ketika di dunia nyata, saya yakin tidak seperti itu. Karakter Kotek, karakter Mas Yun sendiri, karakter Febri, termasuk juga kalau teman-teman biasa menyaksikan Rian Arifin, karakter yang mereka bangun di media sosial itu jauh berbeda dengan di dunia nyata, teman-teman. Itulah mungkin perselisihan paham yang dulu sempat terjadi, kita sudahi semua, teman-teman. Kita saling merangkul satu sama lain. Karena mau bagaimanapun juga, yang namanya menjadi tidak baik adalah Sobat Ngarit sendiri, kemudian Mas Yun, teman-teman. Ketika seseorang berbicara tentang Sobat Ngarit, secara tidak langsung pasti akan berbicara juga bersinggungan dengan Mas Iyun, teman. Itu yang perlu kita jaga. Seperti apa yang disampaikan Gung Ayu, segala sesuatunya itu tidak perlu dijadikan masalah lagi, teman. Yang penting mereka bersikap baik. Itu saja. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.